Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Mutiara Arminta dengan NIM 124020032 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Saya di sini untuk memenuhi tugas video yang diampu oleh Bapak Septian Utut Sugiyatno, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia berkembang pada tanggal 28 Oktober 1928, yakni bertepatan dengan Sumpah Pemuda. Setelah terbentuknya, bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan Van Ophuijsen, Sowandi, Melindo, dan bahkan sampai ke ejaan yang disempurnakan. Seperti yang kita ketahui bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, dan bahasa Melayu itu sendiri sudah ada pada masa Kerajaan Melayu dan Kerajaan Sriwijaya. Dapat dilihat bukti-buktinya dari berbagai prasasti. Salah satunya yaitu Prasasti Kedukan Bukit yang ditulis pada tahun 682 Masehi dengan menggunakan aksara Pallawa dan bahasa Melayu kuno. Kemudian, bahasa Melayu juga sebagai penghubung antar pulau, antar negara, antar warga negara, antar wilayah, dan lain sebagainya. Selain itu, bahasa Indonesia juga sebagai bahasa persatuan oleh para pemuda yang mengikuti Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan di Batavia pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Kemudian, seiring berjalannya waktu, bahasa Indonesia terus berkembang hingga sampailah ke merdeka. Setelah Indonesia merdeka, bahasa Indonesia secara yuridis diakui pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian, secara sosiologis, bahasa Indonesia diakui secara resmi pada saat Sumpah Pemuda. Hal ini sesuai dengan butiran ketiga Ikrar Sumpah Pemuda, yaitu kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kemudian, bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena saat itu Undang-Undang Dasar 1945 sudah disahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia juga memiliki 4 fungsi. Yang pertama, sebagai lambang kebanggaan negara. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat perhubungan antar warga negara, antar wilayah, antar kerajaan, dan lain sebagainya. Yang keempat, sebagai alat pemersatu suku, budaya, maupun bahasa. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau salah ucap, mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.